Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam dari Amerika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di Amerika masih musim dingin. Jadi minum kopi selalu masih enak. Oke, dan juga ya ini mulai masih musim dingin, tapi sebentar lagi spring. Dimana spring itu dimana tumbuh-tumbuhan mulai bersemi dan mulai hangat, ya kan? And then kita juga di sini kalau biasanya musim mulai spring itu mulai kita berlibur, ya kan? Rencananya apa ini liburan? Ya, Uncle Win punya rencana mau ke jalan-jalan, tapi enggak ke luar negeri, tetap aja di dalam negeri ya tahun ini. Nanti Anda lihat cerita jalan-jalan Uncle Win di video-video yang selanjutnya, ya kan? But akan saya posting, akan saya update ya. Saya mau pergi California, jadi mau ngajak anak-anak jalan-jalan ke California untuk seminggu lah, itu ceritanya. Sobat, saya update nanti di video yang berikutnya. Oke. Dalam kesempatan ini saya mau bahas mengapa ya Amerika masih menjadi negara menarik bagi imigran yang ingin pindah atau ingin bekerja, atau negara yang sangat menarik untuk dikunjungi. Ya, kenapa? Okay. But sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang visanya udah masuk, visanya udah lolos. Juga bagi yang belum lolos, keep going, jangan menyerah. Karena apa? Karena menurut data yang ada ya, data yang saya perhatikan ya, kayak Cak Lontong aja ya kan, ngomongin data. Tahun-tahun ini ya kan, di waktu Uncle Joe Biden ini jadi presiden, itu banyak visa turis itu yang lolos, yang maksudnya gampang sekali daripada waktu Republikan megang pemerintahan. Somehow pokoknya ini gampang sekali, asalkan Anda pernah ke luar negeri itu kayaknya, terus Anda berangkat dengan keluarga, kayaknya visanya itu mudah sekali masuk, ya kan. Ya memang jangan blong-blongan. Kalau blong-blongan ya Anda punya, paling enggak kalau Anda blong-blongan, Anda majunya itu harus dengan orang yang visanya enggak blong-blongan. Maksudnya visa blong-blongan itu visa yang tidak kosong, visa yang belum pernah ke luar negeri, itu namanya visa, aku bilang visa blong-blongan, kosong, ya kan. Jadi kalau Anda punya visa kosong, ingin maju cari visa, itu Anda bareng aja sama, misalkan sama teman atau sama atasan atau sama orang yang visanya itu udah banyak stemnya. Jadi kalau misalkan Anda kayak ingin, oh ini rencananya jadi turis barengan, itu barengan ke Amerika, Anda mengajukan bisa dengan itu. Kemungkinan besar Anda bisa lolos. Itu ini dari data yang saya lihat, dari data teman-teman yang udah visanya lolos itu tidak sesulit seperti yang aku bayangkan, seperti yang dulu-dulu. Ingat, ini pemerintahan Demokrat ini di Amerika ini tidak lama lagi, tidak lama lagi akan habis. Jadi kalau Anda yang ingin datang ke Amerika, ini adalah waktunya. Alright. Oke, anyway sobat, terima kasih juga atas waktunya, ya kan. Sebelumnya menuju ke babak berikutnya, oke. Terima kasih atas
supportnya, bagi kalian yang udah subscribe, thank you so much. Dan yang belum subscribe, belum kenal, perkenalkan, nama aku Win, aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Aku udah menetap di Amerika dan tinggal di Amerika. Seperti cerita-cerita yang lalu ya, aku juga datang sebagai menggunakan visa turis dan pernah sampai 7-8 tahun kira-kira aku overstay, jadi ilegal, pekerja ilegal, but akhirnya aku bisa merubah status, mendapatkan green card dan jadi US citizen. Ceritanya panjang, makanya aku tidak bisa cerita di sini. Itu ceritanya saya udah ulas di video-video saya yang lalu. Jadi kalau kalian ingin tahu gimana ceritanya Uncle Win menjadi citizen, tinggal di Amerika, Anda bisa belajar dari sana, oke? Dan jika memang Anda masih ada banyak pertanyaan, bisa kalian hubungin aku di Instagram, Mi Amigo, love to itu, dari situ. Oke, dalam kesempatan ini, let's go. Kita bincang-bincang mengapa Amerika kok masih menjadi negara tujuan ya kan untuk imigran ya. Orang yang ingin pindah ke Amerika itu kok banyak sekali. Kenapa? Ya pertama ya memang ekonomi ya kan. Pertama ya pasti ekonomi. Ya meski ini inflasi ya kan, meski inflasi, but di Amerika ekonomi masih stabil. Maksudnya ya stabil, inflasi, harga naik, but maksudnya masih stabil. Kita hidup di Amerika, kita masih normal karena artinya ya tetap aja lah semuanya masih ada, enggak sampai apa ya, kekurangan apa, karena masih normal bagi yang kita rasakan. Ya meski harga naik kan, gaji juga naik, jadi masih stabil bagi kita yang tinggal di Amerika. Nah terus bagaimana kalau bagi pekerja ilegal ya, atau orang yang ingin bekerja di Amerika? Kalau ilegal tetap aja saya untuk membahas bekerja ilegal itu apa ya? Bukannya saya mengajak Anda untuk bekerja sebagai ilegal ya kan? Itu your choice, oke? But ini bukan rahasia umum lagi ya kan. Meski di Amerika tuh meski Anda berstatus ilegal, Anda masih bisa bekerja. Okay. So ini bukan tugas saya untuk misalkan ada orang mau komplain, oh itu sama mempromosikan begini. No. Itu tugasnya pemerintah untuk memberantas kalau memang ingin memberantas. So this is not my job. Aku jangan membicarakan, ini kenyataan. Kenyataannya masih banyak para ilegal, orang-orang undocumented itu masih bekerja. They still working anywhere without problem. But without problem. Gitu ya. So itu hak mereka. Jadi kalau ada yang komplain tentang Uncle Win mengajak orang-orang menjadi ilegal, no, itu bukan ajakan saya. Itu urusan Anda, itu kemauan Anda masing-masing. Buat aku bilang, secara hukum memang ilegal, undocumented ilegal itu tidak bisa bekerja, itu secara hukum. But kenyataannya itu beda. Kenyataannya itu di mana-mana masih bisa bekerja. Jadi itu juga mungkin kemungkinan kenapa orang tetap memilih pergi ke Amerika. Juga kenapa? Juga misalkan ya kan, Anda undocumented, Anda orang ilegal ya kan, overstay, Anda bekerja. Ya dikit-dikitnya paling tidak masih bikin kalau $2.000 ya kan, kenyataannya. Ini aku ngomong dari teman-teman yang bekerja di sini, oke?
$2.000 itu ya paling enggak kalian masih dapat, udah kasih live in lagi, makan gratis lagi. And then kalau ditukar uang $2.000 itu ditukar rupiah berapa? Ya sekitar 30 juta. Gaji apa? Gaji orang apa kalau Anda misalkan jadi kerja di restoran kalau di Indo misalkan. Siapa yang mau kasih Anda 30 juta per bulan? Gitu. Dan ini aku bicara ini yang simple, yang paling enggak, jadi tukang cuci piring atau bantu potong-potong kerja di dapur atau jadi waiters, ya minimal kamu akan dapat 30 juta. Siapa yang tidak ingin? Siapa tidak ingin? Itulah kenapa orang tetap memilih pergi ke Amerika, ya. Makanya banyak, tetap aja Amerika tuh menjadi pilihan. Kenapa? Tidak cuma dari orang Indo, orang all over the world, orang dari Amerikan Latin, orang dari mana-mana. Jadi ini tidak dari orang Indo saja. Kenapa? Kalau bisa ke Amerika, mereka akan pergi ke Amerika. Dan kalau mereka bisa bekerja, mereka akan tinggal dan bekerja di Amerika. Kenapa? Karena itulah. Dan memang secara hukum dilarang untuk bekerja kalau Anda sebagai turis. But banyak orang yang akhirnya memilih tinggal. Karena apa? Karena apakah aman Uncle Ben kalau tinggal? Well, secara hukum sih memang tidak boleh kalian tinggal sebagai turis, ya. But itu pilihan Anda sendiri, kan. But ternyata banyak juga akhirnya yang tinggal, banyak juga, misalkan 100 orang ya sebagai turis. Oke. Bisa kamu hitung berapa persen yang kembali ke Indo sebagai turis? Apakah pemerintah di sini tidak tahu? Tahu. Apa yang mereka lakukan? Ya cuman mereka, aku udah ngerti apa yang mereka lakukan. Itu bukan urusan saya apa yang mereka lakukan. Ya, apakah mereka tidak berusaha nangkepin orang-orang ini? So far, no. So far aku, selama aku hampir 30 tahun di sini, aku belum pernah melihat yang namanya ICE atau Immigration Enforcement itu, polisinya imigrasi itu nangkepin orang itu belum pernah. Saya belum pernah lihat. Okay. Saya cuma pernah dengar di berita. Okay. Itu nangkep orang itu, yes. Karena apa? Yang ditangkap itu orang yang berbuat kriminal. Para imigran gelap itu. Jadi itu biasanya justru orang-orang yang malah sudah ngeplay asilum atau sudah punya surat. Tapi mereka itu berbuat kriminal, atau misalkan saja orang yang ngeplay asilum itu gagal, and then mereka seharusnya dideportasi, tapi mereka itu melarikan diri, atau itu namanya pelarian imigrasi oleh pengadilan, udah didok harus pulang tapi mereka tidak pulang. Itu yang dicari. Tapi kalau orang-orang yang pakai visa turis terus di sini bekerja, well, kalau mereka diam aja, pemerintah juga tidak tahu. Kenapa? Datanya juga tidak ada. Datanya mereka cuma punya data masuk, tapi akhirnya mereka tinggal di mana-mana kan tidak ada. Itu memang jadi permasalahan Amerika. Yeah. But permasalahan itu udah kompleks. Karena gimana? Karena juga sepertinya pemerintah itu tutup mata, asalkan kalian itu tidak berbuat kriminal. Dan pemerintah itu juga sepertinya, kita ini juga butuh tenaga kerja, gitu loh. And then asalkan kalian bekerja keras, tidak berbuat kriminal, itu aku punya banyak teman-teman itu juga di sini udah tidak cuma setahun 2 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun itu statusnya masih ilegal, nggak punya status resmi tinggal,
but mereka juga tetap bekerja, tiap hari bekerja, ya udah tinggal bekerja, and then mereka juga tidak diobrak-abrak polisi, karena tidak ada urusan dengan polisi, tidak ada urusan dengan penegak hukum, right? So aman-aman saja ternyata mereka, gitu. Oke, so again, yang kedua, mengapa Amerika itu tetap banyak jadi pilihan, karena apa? Tentang edukasi, ya kan, pendidikan, ya kan. Misalkan Anda membawa keluarga ke sini, ya kan, anak Anda akan sekolah. Sekolah Amerika itu gratis, dari TK, SD, SMP, SMA itu gratis, dan tidak ada larangan sekolah meskipun status Anda itu ilegal. Itu yang kedua. Jadi misalkan Anda membawa anak dari Indo umur 6 tahun, 7 tahun masukkan sekolah. Dan meskipun ditanya ada status ilegal, statusnya gimana? Pasti tanya paspor, tidak punya social security number atau apa. Tetap aja mereka itu menerima anak-anak Anda untuk sekolah. Tetap aja begitu. Dan bahkan ada program, ya kan, itu namanya DACA, itu khusus anak-anak yang di bawah umur 16 tahun, dengan alasan kan mereka itu ke Amerika karena kemauan orang tua. Nah, karena memang free will kan, karena anak itu kayak dibawa aja oleh orang tuanya ke Amerika, ya kan. Jadi dari situ anak itu punya wewenang untuk merubah status, ya kan. Itu prosesnya gimana, nanti kita bahas, ya kan, prosesnya tentang ngurus DACA itu gimana. But kemungkinan anak Anda bisa mendapatkan surat lebih dulu, mendapatkan surat izin legal itu lebih awal dari orang tuanya, malahan begitu. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga tentang, of course, kesehatan, ya kan. The good thing dari Amerika, meskipun Anda ilegal, Anda tidak punya surat, jika Anda masuk rumah sakit atau emergensi atau apa, butuh pertolongan rumah sakit, kan, meskipun Anda tidak punya, Anda tetap aja dirawat. Ingat itu. Jadi Anda tidak usah takut-takut, meskipun sakit atau apa, Anda tidak punya surat, itu Anda akan tetap dirawat. Dan mungkin juga akan gratis malahan. Atau aku tidak tahu kalau ada, mungkin ada juga sepertinya hanya orang yang melahirkan di sini, ya kan. Jika Anda undokumen, tidak punya izin tinggal atau Anda ilegal, sampai Anda melahirkan anak di sini, itu akan gratis. Anda tidak akan membayar sepeser pun untuk biaya rumah sakit. Jadi itu sampai anak Anda itu sampai umur 5 tahun itu masih dapat disupport dari pemerintah, itu kasih susu, kasih makanan, itu kenyataannya. Dan banyak sekali orang yang melakukan hal itu, ya kan. Itu bukan saya ingin mengojok-ngojokin Anda hamil lah dan melahirkan di Amerika lah, enggak, itu kenyataan, dan ya sebenarnya saya sebagai citizen itu tidak ada untungnya, ya, di situ itu. Karena apa? Kalau kami yang sebagai US citizen itu bayarnya mahal sekali kalau kita punya anak di sini. Bayarnya mahal sekali. Apalagi kalau tidak punya insuran, itu bayarnya kita bayar sekali. Kalau Anda punya surat, Anda punya legalitas tinggal, itu bayarnya mahal sekali. Justru kalau Anda ilegal punya anak, Anda tidak akan ditarik, karena ada namanya biaya Medicaid itu dari pemerintah. Itu bayi Anda itu akan jadi US citizen, dan karena itu udah program pemerintah, ya itulah keuntungannya kalau Anda punya anak citizen.
bayi Anda itu otomatis menjadi US citizen dan itu akan ditanggung oleh negara. Biaya persalinan Anda itu, biaya dokter sampai nanti anak Anda umur 5 tahun itu. And then terus pengaruhnya Anda gimana kalau Anda berstatus ilegal? Well, somehow ada program juga, ya kan? Karena bayi ini butuh orang tua, Anda bisa mengajukan diri sebagai guardian, ya kan? Itu juga ada proses programnya yang akhirnya Anda malah bisa tinggal karena Anda harus menemani ini anak. Karena apa? Ini ya memang enggak semuanya bisa itu, tapi ini ada hubungannya tentang kalau gimana waktu Anda masuk, ya. Anda masuk secara ilegal atau enggak. But kebanyakan kalau orang Indo kan masuknya pasti legal, pasti lewat bawa paspor, ya kan. Bawa paspor terus punya I-94. Itu really important. Itu sungguh penting sekali tentang kedatangan Anda ke Amerika itu. Kedatangan Anda itu legali atau tidak itu sungguh penting sekali dalam penentuan di mana nantinya Anda untuk mengurus legalitas, ya kan. Kalau Anda masuk ke Amerika tanpa izin, ya, tanpa lewat border, itu permasalahannya nanti kalau Anda mau ngurus legalitas itu Anda akan mentok kesulitan karena Anda akan harus itu secara hukum Anda harus dipulangkan dulu ke Indo. Itu jadi sungguhlah penting situasi waktu Anda enter US itu, waktu masuk ke Amerika itu secara legal atau ilegal itu sungguh menentukan jika Anda nanti mengurus legalitas di Amerika. Oke. Well, masih banyak sebenarnya yang Uncle Win mau cerita-cerita, but let's go, kita putuskan di sini aja, nanti kita sambung lagi, ya kan. Paling enggak Uncle Win kasih update once while gimana cerita-cerita di Amerika. Semoga ada manfaatnya, semoga ada bisa mengambil manfaatnya apa yang Uncle Win ceritakan. But that is the news. Inilah info yang Uncle Win kasihkan pada kalian hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.